Nah, kalau nggak ada tadi yang mau nanya topik lain tentang apa ya? Tentang T7, Pak. Oh, tugas 7 yang apa itu ya? Tipe 4, Pak, yang Tipe 4 yang tentang apa ini? Mapping. soal A, Pak. Soal Yang oh poin ini ya, ngitung waktu ya. yang poin C dan D, Pak. Izin petunjuknya, Pak. Itu baca data saja. Ini yang kasusnya apa ini? Berurutan ya. Oke, ini berarti pertemuan 6 ya. Karena masih running ya tidak kita bahas solusinya ya. Kita coba yang lainnya ya. Karena masih running tugas 7 ya. Pertemuan 6. Nah, kalau dicontohkan ini ya. Contoh ini. Terus yang tugas 7-nya ini. Ya. Jadi ini tinggal dijejerkan aja sebenarnya ya antara yang di slide dengan yang jadi soal tugas. Kan datanya hanya diubah-ubah aja gitu ya. Oke. Ini RPM-nya 7.500. Ini 6.000. Terus per sektornya 512. Ini sama ya, 512. Terus ini jumlah sektor per track-nya ini 400. Di sini berapa? 500. Seek time-nya 4 mili, sama ya, ini 4 mili. Ya, beberapa yang diganti sama datanya ya. 2.800, ini 2.500. Oke. Nah, jadi ya hanya beda-beda dikit. Nah, kita coba lihat di sini ya, yang di slide ini. Kalau tadi yang tanyakan apa? B sama C? C dan D, Pak. Oh, C dan D. C itu berapa milisecond waktu yang diperlukan untuk membaca data saja sebanyak satu track tanpa akses time. Berarti itu identik dengan ini ya, lama waktu satu berputar. Oke, jadi satu putaran ini butuh waktu berapa lama. Jadi membaca data satu putaran itu sama dengan rotational delay. Kalau di contoh ini ya, ketemunya adalah yang ini ya, 8 milisecond ini. Itu dari RPM-nya ya. Kemudian ya waktunya diubah ke milisecond ya. 1 detiknya itu 60.000 milisecond bagi 7.000. Hasilnya 8. Ya, jadi sama. Satu putaran data itu butuh waktu berapa lama dibaca? Sama dengan satu putaran disk. Ya, karena di sini tanpa akses time ya, arti baca data aja. D sama E ya. Kalau E-nya ini ya tadi apa? C sama D atau apa tadi? C sama D ya? Sama D, Pak. Ya, kalau yang C-nya tanpa pencarian sama dengan satu putaran. Kalau yang D-nya termasuk access time. Nah, ini data pertama berarti sama dengan yang ini. Seek time-nya ini ya, seek time-nya ini. Nah, ini. Terus rata-rata mencari sektor atau rotational delay 4 mili. 4 milinya dari mana? Yang 8 ini bagi 2. Jadi ditambahkan ini ya. Jadi yang komponen pertama ini tambahkan komponen kedua ini, tambahkan komponen ketiga ini. Itu untuk yang di ya nanti tinggal dihitung aja dengan data yang ada di soal ini ya. Jadi info di slide ini cukup ya sebenarnya untuk jawab. Gimana? Sudah lebih jelas?
Silahkan jika belum jelas ditanyain lagi. Gimana yang bertanya, apakah sudah kejawab? Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi tentang baca waktu di hard disk? Atau yang lainnya udah nggak masalah, udah paham? Ya, jadi kalau yang di tugas ini sedikit lebih mudah dibanding tugas yang beberapa tahun yang lalu. Ya, kenapa? Kalau nggak salah ya di soal tugas itu, tidak ada track yang terisi setengahnya atau seperempatnya. Jadi track terakhir itu tetap terisi penuh. Ya, beberapa tahun yang lalu ada misalnya hanya setengahnya terisi. Nah, gimana nih kalau data tidak penuh diisi? Nah, berapa lama waktu untuk membaca? Track terakhir khususnya ya. Ini hanya terisi setengahnya. Ya, itu beberapa tahun yang lalu pernah ada soal PR tugas yang semacam itu. Jadi yang sekarang ini dibuat menjadi sedikit lebih mudah, lebih simpel. Oke, tentang baca data di hard disk, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin kita sekitar 10-an menit lagi ya. Silakan jika ada yang mau perlu kita diskusikan. Tadi itu yang kita bahas sudah kok ini slide. Nah ini ya. Yang satu sistem komputer nggak ada ya, kayaknya gampang. Nah, yang tentang bilangan ini nggak ada masalah ini. Representasi informasi. Ini kayaknya belum ada yang nanyakan. Memori sudah, memori sekunder sudah. Cache memori tadi, replacement ya, yang nanya ya. Jadi yang subcelo 1 nih, ya nggak ada yang, belum ada yang nanya ya. Mudah-mudahan memang udah nggak ada masalah ini. Tapi hati-hati ya. Ini ada bilangan pecahan ya. Gitu-gitu ya. Ada komplement 1, komplement 2 gitu kan. Silahkan yang punya hal yang perlu kita perjelas. Kalau yang tugas yang subcelo 1 ini yang banyak salahnya waktu itu yang ini representasi informasi ini ya. Khususnya yang berkaitan dengan pecahan atau IEEE ya. Bilangan IEEE itu waktu itu banyak yang ini bingung. Kalau sekarang nggak ditanyakan, mudah-mudahan yang dulu bingung sudah jelas sekarang ya. Kalau ada, kita masih ada waktu ini ya. Ya sekitar berapa? 7-8 menit lagi. Atau udah cukup? Rencananya besok sore ya. Itu juga ada responsi lagi yang di-organize oleh Alfat ya. Nah, kebetulan saya juga yang diminta mengisinya. Jadi kalau kalian ketika sudah belajar menemukan hal-hal yang belum jelas, nah besok sore di jam yang sama ya, itu bisa join lagi ya untuk ditanyakan kembali. Jadi manfaatkan waktu yang ada untuk menemukan hal yang belum jelasnya mana, supaya ada kesempatan untuk kita diskusikan lagi ya. Untuk yang sekarang, masih ada yang perlu kita diskusikan? Cukup?